Salam jumpa kembali pada renungan harian Embun pagi hari ini. Dalam suasana sukacita kita akan menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan mengarahkan, menyegarkan dan menuntun hidup kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Roma 15 ayat 1. Dalam bahasa Batak Angkola, Anggohita namargogo akon manaon hagaleon ni akka na sumargogolo, ulang mata jalahi hasonangan ni dirita sendiri. Dalam bahasa Indonesia, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah, yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen diharapkan menjadi orang yang tampil beda di dalam segala keadaan dan segala zaman. Termasuk dalam keadaan individualis, di mana orang sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri, di mana orang sibuk untuk membesarkan dirinya sendiri, dan tidak mau tahu dengan keadaan orang lain. Kekristenan bukan jadi demikian. Namun kekristenan kita adalah kekristenan yang berdiakonia, kekristenan yang peduli dengan orang lain di sekitar kita. Kepedulian kita bukan hanya terbatas kepada ketika kita berkekurangan, ketika kita membutuhkan orang lain. Namun lebih besar daripada itu, kepedulian kekristenan adalah ketika dia dalam keadaan kuat, ketika dia dalam keadaan berkelimpahan, ketika segalanya bisa diraih dan didapatkannya. Pada saat yang demikian, fokus diri kita bukan kepada diri kita, namun kepada orang di sekitar kita. Kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan yang menolong orang lain. Sehingga dalam firman ini jelas dikatakan, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Artinya, kehidupan kita adalah menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Menjadi melepaskan orang-orang yang terbelenggu oleh karena kelemahan dan keterbatasannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari sadari kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagaimana dituliskan dalam Roma ini, adalah menjadi solusi bagi orang-orang yang lemah. Bukan hanya terbatas kepada seberapa besar yang engkau miliki, namun seberapa peduli engkau dengan apa yang ada bagimu terhadap lingkunganmu. Kehidupan kita adalah kehidupan yang peduli. Kehidupan kita adalah kehidupan yang memikirkan orang lain di sekitar kita, bukan yang mencari kesenangan terhadap apa yang sudah kita raih dan kita impikan. Orang lain mungkin sibuk untuk menyenangkan dirinya. Orang lain mungkin sibuk untuk memikirkan yang ada bagi dia. Namun kekristenan kita adalah sibuk untuk memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk melepaskan dan menolong orang lain. Saudara terkasih, mari hidup sebagai orang percaya yang berdiakonia. Mari hidup sebagai orang percaya yang mengerti dan memahami orang lain di sekitar kita, sehingga orang lain tertolong, orang lain terlepaskan, orang lain merasa terbebaskan. Bukan kita hanya sibuk untuk diri kita, namun sibuk untuk menjadi berdaya guna, bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, firman ini mau merubah paradigma dunia, paradigma individualis kepada paradigma yang menolong dan membantu orang lain. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sadarilah kehidupan kita adalah kehidupan yang berguna bagi orang lain. Jangan hanya cari kesenanganmu, jangan hanya untuk memuaskan dirimu sendiri, namun jadilah menjadi penolong, pembebas, dan pelepas bagi orang-orang yang lemah dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, kita nyata sebagai orang pengikut Kristus yang berkorban
untuk melepaskan yang lemah, yang melepaskan orang terbelenggu untuk menjadi hidup di dalam sukacita dan sorak-sorai. Sebagaimana Kristus Yesus yang adalah kuat menjadi melepaskan yang lemah, menjadi memahami orang-orang yang tersingkirkan dan yang terpinggirkan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita teladani, mari kita hidupi, dan mari kita jalani sebagai orang yang peduli bagi orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami bahwa apa yang ada bagi kami adalah menjadi solusi bagi orang di sekitar kami. Kami tidak hidup untuk menjadi memuaskan diri kami, tapi kami hidup adalah untuk berdaya guna bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi berakar bertumbuh. Hamba berdoa bagi setiap yang mendengarkan channel ini, sembuhkan mereka ketika sakit, kuatkan mereka ketika lemah, hiburkan mereka ketika sedih, dan biarlah berkat-Mu selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.